Nah, ini saya udah langsung mau ngobrol sama Ketua IMI Om Anondo Eko. Jadi kita cari tahu sebenarnya apa sih Om peran serta IMI itu di dunia otomotif ya di Jakarta deh Om. Kalau makasih loh Mas Adit ya kan. Jadi kalau peran serta IMI sendiri khususnya di wilayah DKI Jakarta ini sangat penting. Dalam arti sangat penting ini. Banyak timbul klub-klub atau komunitas otomotif baik roda 2 ataupun roda 4 tumbuh berkembang sangat pesat. Kenapa? Saya bilang sangat penting peran serta IMI DKI. Karena IMI itu sendiri adalah organisasi otomotif tertua di Indonesia. Dan ada payung hukumnya juga kita. Dari zaman Belanda ya Om ya? Dari zaman Belanda. Nah, tahun 1906 kalau nggak salah, gitu-gitulah. Dari namanya apa gitu, sampai betul. Tahun 1950 jadi IMI kalau nggak salah. Ya itu proses berjalannya ya kan. Jadi saya ngeliat sendiri kondisi DKI ini juga memang kenapa sangat penting. Kita ini kan di bawah, di atas kita adalah KONI. KONI sendiri di bawah kementerian. Jadi estafetnya itu dasar hukumnya, payungnya juga jelas. Nah, saya menjalankan IMI DKI ini sudah hampir 3 tahun dengan amanah dan kepercayaan dari teman-teman klub yang ada di IMI DKI. Kita itu memiliki 3 pilar. Di IMI itu baik olahraga, pariwisata, dan bakti sosial. Sekarang kan banyak fenomena balap liar di Jakarta tuh Om. Di Indonesia lah. Ya. Nah tuh IMI ngeliatnya gimana tuh Om? Nah, itu kalau bicara masalah balap liar dari jangan-jangan Om Eko dulu balap liar dia Om. Jadi saya juga awalnya juga pernah ngerasain hal itu. Balap liar. Iya kan. Nah, kebetulan saya itu berangkat dari motor tapi saya tidak memfokuskan di dunia motor. Saya langsung berangkatnya habis motor, saya merasakan mobil, saya mencoba balap liar di mobil. Tapi ya berjalannya waktu itu hanya sebentar. Saya banyak ketemu dari teman-teman, akhirnya saya mencoba untuk balap beneran. Saat itu zamannya masih di sirkuit Ancol. Ada 2 sisi yang dilihat. Satu, mereka menjadi ajang satu bisnis komersial. Kasarnya nih, adu gengsi mereka di lapangan kan. Nah, satu sisi lagi, mereka juga memang banyak yang tidak mendapatkan edukasi yang baik dan benar tentang balap. Jadi mereka tuh mendengar kata balap itu kadang-kadang juga udah untuk balap serius ya, dari yang di bawah naungan IMI. Mereka sendiri terkadang, wah kalau balap itu perlu banyak biaya, harus ada prosedur-prosedur yang dilalui. Sedangkan kalau mereka melakukan balap liar, mereka tidak mikirin begitu. Ada kendaraannya, siap mereka untuk bertanding, mereka bisa main di mana saja. Tapi kan kalau itu hanya sebatas fun. Tapi kalau kita mengikuti balap di IMI, semua itu ada jenjang karirnya. Nah itu, dulu Om kan pelaku balap liar juga nih Om. Terus asiknya apa sih Om? Gitu. Asiknya kan bahaya ya kan? Kalau bahaya udah pasti, semua resiko namanya balap beresiko bahaya. Asiknya cuma kepuasan aja sama temen, wah gue menang dari lo ya gitu. Tapi nunjukin kalau gue hebat nih trek-trekan gitu balap liar. Tapi sebatas mana kita ngikutin kan tidak ada karir ke depannya. Tapi setelah kita ngikutin balap ke dunia benernya, kita mengikuti, kita mendapatkan apresiasi podium, akhirnya melonjak kejuaraannya lebih lagi. Nah akhirnya berkembang dari sifatnya event regional, kejuaraan provinsi, sampai meningkat ke juara nasional dan ke internasional. Jadi ada jenjangnya. Itu Om ceritanya gimana tuh? Kok bisa dari pembalap liar bisa jadi pembalap profesional? Prosesnya gimana tuh? Apa dulu karena sekolah juga atau ada ketemu linknya atau gimana Om?
Jadi pas saat-saat balap saya sering nonton. Akhirnya saya bertemu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jeffrey, apa kabar Pak? Pagi. Oh iya, Mas Adit silahkan Pagi. kenalin Pagi. ini Pak Apa Jeffrey kabar? JP, Sekjen dari IMI Pusat. Ya. Pas kebetulan mampir aja Pak Jeffrey, yuk sekalian. Ini kita lagi ngobrol santai. Duduk Om. Ayo. Buka masker ya? Bukan Om. Kan semua Siap-siap. sehat di sini. Mana? Silakan di sini Om. Mana aja? Om. Mana? Ayo. Thank you. Gimana kabar Om? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Pas nih kan ngobrol nih. Ini lagi cerita-cerita santai. Oke. Tentang ya kegiatan balap motor mulai dari balap liar sampai gimana menjadi seorang pembalap profesional. Oke. Mungkin nih Pak Jeffrey juga lebih senior dari saya, ya kan? Dan lebih banyak pengalaman cerita. Nah, ini mungkin bisa dibantu juga nih. Ya kan? Banyak itu loh Mas Adit. Nah Om Jeffrey, ini kan kita lagi ngomongin balap liar nih Om. Dulu pernah balap liar nggak Om? Oh pernah aja. Kita akuin aja kan. Iya benar. Dulu itu sebutnya apa ya, Pajinko katanya, pasukan Cina Kota gitu ya. Balapannya itu di Gajah Mada, Hayam Buruk, Juanda, sampai stasiun kota lah. Ya di situ kita apa ya, selain menyalurkan hobi, juga kita menambah pertemanan lah. Gitu ceritanya. Jadi memang kegiatan pada saat itu masih kita lihat dari sisi anak muda pada era itu sih masih positif ya. Dalam arti kata aktivitas itu kita salurkan sebagai hobi kita, terus kemudian kita menambah pertemanan sehingga kita bisa pada saat nanti kita melakukan balap di Ancol itu sirkuitnya akan di Ancol, gitu, ya, ya kan? betul. Kita sudah saling mengenal walaupun asalnya dari jalanan. Gitu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat eranya itu sudah berubah. Jadi balap liar sekarang nih Om. balap liar ada juga efek-efek domino samping yang saya lihat sangat kurang bagus lah di mata masyarakat. Kalau dari pembalap liar nih Om, dari sudut pandang ini sendiri, bisa nggak sih jadi pembalap profesional? Bisa. Ya kenapa tidak? Apa butuh gitu ya? duitnya banyak Om? Bukan. Jadi yang penting sekarang kan untuk menjadi seorang pembalap itu adalah dia memiliki hobi, ya kan, kegemaran dia, gitu. Passionnya. Nah, sehingga setelah kegemaran itu ada, tinggal bagaimana memang antara menuju jenjang tersebut memerlukan biaya memang, gitu ya. Tapi kita memerlukan biaya itu kalau dalam hal pengarahan yang benar, itu efisiensi dan efektivitas dari sinergitas berbagai pihak itu dapat menghasilkan satu atlet yang memang akan mumpuni di masa depan. Ada nggak Om yang sekarang yang dididik sama IMI terus jadi dari pembalap liar jadi pembalap profesional? Ada dan lumayan banyak. Berarti kalau mau bisa gitu? Bisa. Bisa. Nah tapi Om kan kemarin saya ngobrol nih Om sama, saya pengen konfirmasi nih sama pembalap liar. Katanya kalau mau ikut balapan profesional atau mau masuk IMI atau gimana butuh biaya yang banyak gitu Om. Enggak juga. Itu mungkin apa ya? Memang kan sementara ini mindset dari masyarakat secara umum itu adalah olahraga motorsport is very expensive, gitu ya, mahal. Gitu ya. Nah itu kita tidak menyalahkan, tapi perlu yang dilakukan adalah komunikasi atau pemberitahuan transfer knowledge. Bahwasanya IMI itu tidak seperti itu gitu. Jadi tidak eksklusif. Kita justru harus down to earth untuk menjaring dan merangkul komunitas-komunitas yang ada di grassroots. Supaya karena kan gini ya, opportunity orang bisa menunjukkan prestasinya atau skillnya itu tergantung dari opportunity, kesempatan. Nah kalau kesempatan itu bisa kita perluas gitu, itu akan lebih banyak menjaring atlet-atlet yang berprestasi. Nah itu bro, harusnya bener kan, harusnya kalau ada kemauan terus perluas jaringan pasti bisa insya Allah, ya kan? Amin, ya kan? pastilah. Pasti IMI juga bantu nggak? Bantu otomatis dong. Selama ini ada karirnya prestasi kita akan support. Tuh. Om makasih banyak Om, udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Mungkin nambahin dikit boleh ya? Boleh, silakan. Jadi gini, benar untuk teman-teman yang memang
masih ragu apa itu IMI, tentang apa itu balap, silahkan datang ke Sekretariat IMI DKI di Jalan Cipete Raya. Kami akan memberikan diskusi terbuka, ataupun kalau memang harus ada pelatihan yang mereka butuhkan, kami siap. Sudah dengan trainer-trainer yang memang ahli di bidangnya. Gitu. Jadi ya saya berharap dengan komunikasi hari ini, baik teman-teman di Jakarta khususnya, yang pembalap-pembalap liar baik motor ataupun mobil, kalau perlu untuk discuss sharing tentang kegiatan ataupun mereka juga mau berprestasi, IMI DKI siap membantu untuk mereka semua. Makasih Om. Makasih banyak waktunya Om. Makasih banyak. Sehat selalu, jaga kesehatan ya Om. Amin, sama-sama. Bro, happy banget hari ini. Udah selesai 1 jam kita ngomongin balap-balapan. Tadi kita juga udah ketemu pembalap jalanan, pembalap profesional. Terus tadi ketemu orang-orang yang kompeten di bidang balap-balapan di IMI bro. Makanya bro, sekarang gak usah takut bermimpi untuk jadi pembalap profesional. Udah ada wadahnya kok di IMI. Main aja di sini daripada balap-balapan di jalan ya kan. Dimarahin ibu-ibu, knalpotnya berisik. Yang penting bro, sayangi nyawa lo, ya kan? Safety riding dan jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu lagi di Metropolis. Ciao.